bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang karena kasih karunia-Nya masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini dengan layanan podcast Kabar Bahalap Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat Palangka 1 bersama saya Diakon Goalter Joko Simamora dari lingkungan pelayanan 3. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon bimbingannya. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami dalam kondisi yang segar setelah beristirahat tadi malam Tuhan, dan kami mengucap syukur mengawali hari kami boleh menikmati firman Tuhan di pagi ini. Berikan kami hati yang terus haus akan firman Engkau dan berikan hikmat, bimbingan kepada kami untuk mengerti apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan kami pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, babnya yang ke-16 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya sehari-hari. Topik kita pada pagi hari ini adalah Matur Berdosa yang ditulis oleh Pendeta LD BT. Jika kita mau jujur, bukankah banyak persoalan keluarga muncul karena kita kurang percaya pada kebaikan dan janji Tuhan? Kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa mencari pimpinan Tuhan. Kita kehilangan harapan dalam menghadapi sebuah halangan. Faktor lain adalah kultural. Pembaca Alkitab di zaman sekarang mungkin agak sulit memahami usulan Sarah. Lebih jauh, Sarah bahkan mengatakan, "Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Bagaimana mungkin seorang istri memberikan perempuan lain kepada suaminya? Mengapa dia perlu melakukan hal tersebut? Mengapa pula Sarah akan menganggap anak yang dilahirkan Hagar sebagai anaknya sendiri? Perbedaan budaya membuat kita kadang-kala kurang bisa mengerti bagian ini. Jika kita hidup pada zaman itu, kita akan mendapati bahwa usulan Sarah sangat masuk akal. Orang-orang pada zamannya mungkin akan melakukan hal yang sama, atau paling tidak akan menganggap usulan tersebut wajar.
Dalam budaya kuno, memiliki keturunan merupakan hal yang sangat penting. Anak akan meneruskan nama orang tua, menjaga nama tersebut, dan mewarisi semua kekayaannya. Sebaliknya, tidak memiliki anak merupakan aib dan kemalangan yang besar. Selaras dengan hal ini, masyarakat kuno mencoba memikirkan sebuah solusi untuk mereka yang tidak memiliki keturunan. Para suami diperbolehkan untuk memiliki beberapa istri sekaligus atau poligami. Bagi mereka yang tidak mau melakukan poligami, masih ada solusi lain, yaitu mengambil perempuan sebagai gundik. Jika jalan ini yang ditempuh, anak yang dilahirkan oleh seorang gundik akan diperhitungkan sebagai anak si istri yang sah. Ini kebiasaan yang sangat wajar pada waktu itu. Penjelasan di atas menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya pada sebuah keluarga. Cara pandang, keinginan, nilai, kebiasaan, dan ukuran keberhasilan di sekeliling tanpa kita sadari bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Persoalan ini menjadi lebih rentan pada mereka yang kurang kritis mengevaluasi semangat zaman dan melihatnya dari perspektif Injil Yesus Kristus. Faktor yang terakhir adalah personal. Faktor ini berkaitan dengan relasi Abraham dan Sarah. Sesuai dengan ajaran kitab Kejadian, sejak awal laki-laki adalah kepala perempuan, seperti di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 dan Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 23. Setiap laki-laki harus memimpin istrinya dengan penuh kasih. Sayangnya, Abraham gagal menunaikan tugasnya. Dalam taraf tertentu, Abraham memang keliru. Dia terlalu cepat mengambil keputusan. Bagaimanapun, keputusan itu dipicu oleh tawaran Sarah sendiri. Jikalau tidak ada ide seperti itu dari dia, Abraham kemungkinan besar juga tidak akan berani menjadikan Hagar sebagai gundik. Kesalahan lain yang diperbuat oleh Sarah adalah menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Tanpa berpikir matang, Sarah dengan berani berkata, "Kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau." Di ayat 16 ayat yang kelima, dia merasa diri sepenuhnya di pihak yang benar. Sedangkan bersalah adalah Hagar yang menindasnya dan Abraham yang tidak melakukan apa-apa atas hal tersebut. Begitulah natur manusia yang berdosa. Kita suka melempar kesalahan pada orang lain. Kita dengan mudah merasa diperlakukan tidak adil tanpa menyadari bahwa kita kadangkala malah sering bertindak jauh tidak adil kepada orang lain. Semua kecenderungan berdosa ini pasti berdampak buruk pada relasi, termasuk dalam relasi antar anggota keluarga. Puji syukur kepada Allah, Dia tidak membiarkan kita dikuasai oleh dosa. Allah menjadi manusia untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Dia bukan hanya menghapuskan dosa, tetapi memberi kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dia menyelesaikan seluruhnya di atas kayu salib. Dia rela mengambil semua kesalahan di pundaknya. Dia bahkan mau diperlakukan tidak adil demi kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan natur berdosa, kami boleh diingatkan bahwa kami masih sering dikuasai oleh dosa. Kami masih sering menjadi manusia yang menyalahkan orang lain. Tetapi puji syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami dikuasai oleh dosa. Bahkan Engkau telah menjadi manusia untuk melepaskan kami dari belenggu dosa. Bahkan ketika Engkau selesaikan itu semua di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari ke depannya Tuhan. Biarlah kami terus mengingat apa yang menjadi pertolongan Tuhan, apa yang
menjadi kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, layanan podcast kita pada pagi hari ini semoga memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe layanan podcast ini sehingga bisa memberkati orang-orang di sekitar kita dan memberkati orang banyak. Di dalam Yesus Kristus.